pendalaman Alkitab. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, hanya dekat Allah, aku tenang. Haleluya. Hatiku
Ibu-ibu, selamat siang. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Marilah ibu-ibu, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali di hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, banyak terima kasih oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini Engkau sudah kumpulkan kami kembali Tuhan untuk beribadah bersama ibu-ibu pada siang hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau pimpin kebaktian ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Engkau selalu bersama kami. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji dan membesarkan di dalam nama-Mu, dan kami akan Tuhan mendengarkan firman-Mu melalui pendalaman Alkitab ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Engkau pimpin kami dari awal sampai akhirnya ya Bapa. Baik di dalam pelayanan Tuhan, di dalam pelayanan yang lain Tuhan, untuk memuliakan di dalam nama-Mu. Berkati mereka di dalam segala pelayanannya ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau selalu berkati mereka semua. Terpujilah kiranya nama-Mu Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan untuk memuji dan membesarkan di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau selalu ada bersama kami, yaitu melalui bersama-sama Ibu pada siang hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami semua. Inilah yang menjadi berkat bagi kami semuanya. Terpujilah kiranya nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi
Ibu-ibu wanita Antioquia yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita yang besar pada hari ini kita boleh ada di dalam ibadah wanita Antioquia secara online. Dan secara khusus juga kita bersukacita karena kita akan belajar lebih dalam mengenai kebenaran firman Tuhan. Pada siang hari ini saya akan memberikan sebuah renungan atau pembelajaran bagi kita semua tentang kuasa perkataan. Perkataan menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan manusia. Manusia berkomunikasi tentunya juga dengan perkataan-perkataannya. Manusia melakukan segala sesuatu itu juga pasti melibatkan unsur-unsur dari perkataan. Kuasa perkataan kita akan lihat dan kita akan tinjau melalui surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita sama-sama melihat dan mencoba mendalami apa yang firman Tuhan berikan kepada kita pada siang hari ini. Yakobus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Puji Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Yakobus memberikan nasihat kepada jemaat yang dilayaninya tentang atau secara khusus tentang bahaya dari lidah. Lidah dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan kata lashon, sementara dalam bahasa Yunaninya disebut dengan kata glosa.
berarti saudara arahan dari kata-kata ini menunjuk kepada lidah manusia maupun bahasanya. Lidah sebagai alat untuk berbicara. Jadi apa yang Alkitab katakan, baik di dalam Yakobus pasal yang ketiga, juga mungkin dalam beberapa ayat yang ada di dalam Alkitab lebih mengarah kepada persoalan lidah tentang perkataan. Bukan lidah sebagai organ tubuh, sebagai indera perasa atau pengecap rasa. Jadi dia saudara lebih diarahkan kepada perkataan. Persoalan ini diangkat oleh Rasul Yakobus karena banyak orang Kristen yang menjadi malas dan tidak berkomitmen dengan hubungannya kepada Tuhan. Hingga akhirnya saudara dia bersalah dalam penggunaan lidah, dia bersalah dalam perkataannya dan kemudian dia mulai melukai orang lain, merusak hubungan dengan orang lain dan sebagainya. Nah saudara, jika dalam konteks kita pada hari ini, tentunya perkataan itu juga identik ya dengan kedua jari kita. Kenapa? Karena saudara, perkataan kita juga sekarang dilakukan melalui apa yang kita tulis melalui berbagai aplikasi yang ada di handphone kita. Mungkin juga saudara punya sosial media dan di sana kita juga bisa memberikan perkataan-perkataan kita. Tujuan dari pembahasan ini, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentunya sebagai hamba Tuhan saya mau mengingatkan setiap kita supaya kita terus berhati-hati dalam penggunaan perkataan kita atau dalam penggunaan bahasa-bahasa yang kita keluarkan. Tentunya bahwa apa yang kita keluarkan berasal dari hati, pikiran, dan perasaan kita. Jika hati, pikiran, dan perasaan kita itu menjadi rusak, maka kemudian lidah atau perkataan kita pun itu menjadi rusak. Jadi tujuan pembahasan ini adalah supaya kita tidak terjebak dalam dosa perkataan. Sesuatu yang tentunya harus membuat kita bersuka cita. Kenapa? Karena Alkitab memberikan peringatannya kepada kita. Alkitab menasehati dan meneguhkan setiap kita. Apabila kita mungkin sekarang sedang bermasalah dengan perkataan-perkataan kita, tentulah setelah mendengar firman Tuhan ini, kemudian kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Seperti yang Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-34. Bagian akhirnya dikatakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa yang diucapkan mulut berarti lidah di sana. Apa yang kita perkatakan tentunya ini juga berasal dari hati. Jadi hati kita saudara harus dijaga, pikiran dan perasaan kita harus dijaga supaya lidah pada akhirnya tidak menjadi senjata yang mematikan. Lidah tidak melukai orang lain. Lidah tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Tetapi justru sebaliknya, lidah kita menjadi berkat. Perkataan kita menghidupkan orang lain. Puji Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat ayat per ayat atau bagian-bagian yang sudah saya siapkan melalui perikop dari Yakobus pasal yang ketiga ini. Yang pertama saudara kita buka di dalam ayat yang pertama. Di sana
dikatakan atau dibuka dengan perkataan saudara-saudaraku. Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, saudara, dalam konteks ketika Rasul Yakobus menuliskan ayat-ayat ini, tentunya dia juga berkaca dari dirinya sendiri sebagai seorang guru atau pengajar rohani. Dan tentunya saudara, secara khusus dia juga mau mengingatkan kepada pengajar-pengajar rohani yang lain, pengajar-pengajar Kristen yang lain, supaya berhati-hati di dalam mereka mengajar. Supaya apa? Supaya mereka juga tidak bersalah. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Puji Tuhan. Ya, dalam konteks apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dia berikan nasihatnya supaya apa yang Timotius ajarkan, hendaknya dia meneladani apa yang telah Rasul Paulus lakukan. Rasul Paulus begitu sangat memperhatikan perkataan-perkataannya. Supaya apa? Supaya perkataannya justru menjadi sebuah ajaran yang baik bagi orang lain. Melalui perkataannya, supaya dia dapat dipercaya. Dan pada akhirnya Kristus dipermuliakan melalui apa? Melalui perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, guru yang dimaksud oleh Rasul Yakobus pada ayat yang pertama ini, tentunya juga dapat kita perluas maknanya, bahwa semua orang percaya, semua orang Kristen, dia juga merupakan orang-orang yang telah ditetapkan untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran. Artinya apa, ibu-ibu? Artinya juga bahwa perkataan kita harus memberitakan kebenaran. Perkataan yang kita sampaikan, unsur lidah harus menyampaikan perkataan-perkataan yang benar. Supaya apa? Supaya orang lain diberkati melalui pengajaran-pengajaran atau pemberitaan-pemberitaan atau percakapan-percakapan atau komentar-komentar yang kita lakukan di media sosial kita. Puji Tuhan. Jadi guru di sini memang secara spesifik untuk menuju kepada para pengajar, tetapi dalam makna yang jauh lebih luas, dia juga memberikan arahan bahwa kita semua harus berhati-hati terhadap penggunaan perkataan atau lidah kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian selanjutnya, bagaimana Rasul Yakobus memberikan nasihat kepada para jemaat dan juga kepada setiap kita pada siang hari ini. Bagaimana pengendalian perkataan itu menjadi hal yang mutlak bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Coba kita lihat di dalam ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dalam ayat ini,
Rasul Yakobus ingin menegaskan bahwa realita manusia memang tidak bisa lepas dari kesalahan. Dia katakan bahwa semua kita bersalah dalam banyak hal. Tetapi saudara, dia juga tegaskan dalam ayat ini. Dikatakan lebih lanjut, penekanannya adalah bahwa orang Kristen, orang percaya dapat setidaknya mengendalikan apa yang dapat dia kendalikan melalui perkataannya. Kata sempurna di dalam pasal 3 ayat yang kedua ini menunjuk kepada orang yang dapat mengendalikan atau orang yang dapat mengontrol dirinya. Jadi realita memang tidak bisa dihapuskan begitu saja bahwa kita adalah orang-orang yang masih melakukan kesalahan. Tetapi Rasul Yakobus mengingatkan bahwa kita harus mengendalikan perkataan kita. Kita harus mengontrol diri, mengontrol perkataan-perkataan kita. Karena kita adalah orang-orang yang ternyata telah diberikan kemampuan oleh Allah. Jadi kata sempurna di dalam ayat ini menunjukkan karakter sebagai orang yang dewasa, orang yang utuh, orang yang dapat kiranya mengendalikan atau mengontrol keberadaan dirinya. Jadi kata sempurna ini bukan berarti tidak bercela. Sempurna di sini saudara bukan artinya kita sudah seperti malaikat. Kata sempurna di sini lebih menunjuk kepada bahwa kita adalah orang yang dewasa secara rohani dan keberadaan kita semakin utuh di dalam Tuhan. Sehingga saudara kita dapat mengontrol, kita dapat mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan kesalahan, khususnya melalui perkataan-perkataan. Coba perhatikan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 12 ayat yang ke-15. Tadi kita sudah sempat menyinggungnya. Di dalam ayat ini dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi ayat ini kata sempurna di dalam ayat yang kedua untuk menunjuk kepada orang yang dewasa dan utuh. Orang yang dapat mengontrol keberadaan dirinya, perkataannya, tingkah lakunya di sosial media atau dimanapun ketika dia berada, ketika dia bersosialisasi, ketika dia melakukan percakapan-percakapan dengan sesamanya. Puji Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Yakobus kemudian juga memperlihatkan bagaimana kuasa dari perkataan itu. Kuasa dari lidah itu. Sekarang kita menuju kepada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Perhatikan. Kuasa dari lidah atau perkataan. Yang pertama, ibu-ibu, bahwa dia memiliki kuasa yang positif.
Jadi lidah kita mengandung kuasa yang positif. Ketika apa? Nah, ayat ini menjelaskannya. Perhatikan. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi dikatakan bahwa istilah kekang, istilah kemudi, istilah kendali, istilah jurumudi merupakan istilah yang sangat biasa pada waktu itu. Gambarannya saudara adalah benda yang kecil tetapi dapat mengendalikan sesuatu yang besar, bahkan sangat besar. Tali kekang yang kecil dapat mengendalikan seekor kuda, sehingga pengendara kuda dapat mengendalikan kuda itu supaya kuda itu dapat mengantar dirinya sampai kepada tujuannya. Kemudi kapal yang kecil ketika dipegang oleh jurumudi yang cakap, dia dapat mengendalikan kapal yang begitu besar sehingga kapal itu dapat sampai kepada tujuannya, bahkan dapat mengarungi laut yang begitu luas, yang mungkin di tengah-tengahnya ada angin, ada panas, ada badai, hujan, dan sebagainya. Tetapi dikendalikan dengan baik. Lidah adalah organ tubuh yang kecil. Dia memiliki kuasa yang positif ketika apa? Ketika dia dapat dikendalikan. Ketika dia dapat dikendalikan, dikemudikan. Lidah kita kecil, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi lidah kita ini memegang peranan yang penting karena dia mengeluarkan perkataan. Nah, lidah ini harus dikendalikan supaya apa? Supaya kuasanya menjadi positif. Siapa yang dapat mengendalikan? Siapa yang menjadi jurumudi itu? Tidak lain saudara, itu adalah akal budi. Tidak lain adalah hati. Tidak lain adalah pikiran serta perasaan kita sebagai manusia. Dialah jurumudinya. Jadi kalau lidah dikuasai oleh hati yang benar, kalau lidah dikuasai oleh akal budi yang benar, oleh pemikiran-pemikiran yang benar, maka perkataan yang dikeluarkan, pembicaraan yang dikeluarkan, itu memiliki kuasa yang positif. Jadi kalau akal budi kita dikuasai oleh kuasa Kristus, oleh Allah, oleh Roh Kudusnya, maka perkataan kita pun akan mengandung kuasa yang dapat membangunkan semangat orang lain, yang dapat membangkitkan kehidupan orang lain yang mungkin sekarang sedang mengalami kelemahan. Dia seperti kekang kuda, hanya tali kecil ada di mulut kuda. Kuda begitu besar, begitu gagah, tetapi dia dapat dikendalikan. Jadi lidah akan menjadi satu bagian dari kehidupan kita yang akan mengeluarkan kuasa yang positif ketika apa? Ketika dia diserahkan kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Coba perhatikan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Rasul Paulus katakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
Paulus katakan bahwa dia memiliki pikiran Kristus sehingga dia dapat berkata, bercakap-cakap, berbicara, dan mengeluarkan pengajaran-pengajaran dari dalam dirinya. Untuk apa? Untuk membangkitkan orang lain. Supaya orang lain dapat percaya kepada Yesus. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah." Damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati. Ingat tadi yang Yesus katakan, dari dalam hati keluarlah perkataan itu. Jadi siapa jurumudi, siapa pengendara itu tidak lain adalah kita sendiri. Tidak lain adalah hati, pikiran, perasaan, akal budi kita. Ketika dia dikuasai oleh Allah, maka perkataan kita akan mengandung kuasa yang positif. Hal yang kedua, kuasa lidah juga dapat bermakna negatif. Coba kita lihat. Yakobus pasal 3 ayat 5 ayat yang ke-6. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dia akan berkuasa negatif ketika apa? Kalau tadi di poin yang pertama bahwa lidah itu dikendalikan, artinya ditundukkan, artinya dia menjadi pasif. Tetapi di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6 digambarkan bahwa lidah ketika dia aktif, artinya saudara dia tidak dikendalikan. Tidak dikendalikan dengan baik oleh akal budi manusia yang benar. Maka saudara, dia akan berpotensi untuk menjadi negatif dan kemudian saudara terbayang betapa hebatnya kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh lidah, oleh perkataan. Kita akan lihat ada makna-makna yang begitu luar biasa di dalam perkataan ayat 5 dan ayat yang ke-6 ini. Jadi kalau dia dikendalikan, artinya lidah kita pasif, tunduk kepada pikiran dan perasaan serta akal budi atau hati yang benar, maka kuasanya saudara akan menjadi kuasa yang positif, baik, benar. Tetapi kalau dia menjadi liar dan tidak bisa dikendalikan, artinya dia aktif, tidak terkendali, maka betapa hebat kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh lidah. Kembali kita kepada ayat yang kelima, dikatakan, lidah anggota kecil dari tubuh, tetapi dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah saudara, kata memegahkan di sini dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata boast. Artinya apa? Kurang lebih artinya adalah membanggakan, meninggi, membualkan sesumbar
atau menyombongkan. Dalam bahasa Yunani kata memegahkan ditulis dengan aukeo yang artinya saudara bermakna negatif. Mencakup kesombongan. Bahkan saudara berusaha untuk lebih tinggi dari Allah. Jadi potensi dari lidah yang tidak terkendali ini adalah dia dapat memegahkan atau saudara dia dapat menyombongkan. Dia dapat mengeluarkan sesuatu yang sesumbar. Sesuatu yang begitu tinggi bahkan saudara dikatakan melebihi keberadaan Allah. Jadi jelas kalau sudah dalam kondisi seperti ini, maka dia akan memiliki kemampuan yang menghancurkan. Dia akan berpotensi untuk merusak. Dia dapat berpotensi untuk kemudian melukai orang lain. Ya, coba tetap perhatikan di dalam ayat berikutnya. Perkataan berikutnya dikatakan di dalam ayat yang kelima tadi, lihat betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah digambarkan seperti api yang memiliki potensi yang membakar. Saudara digambarkan seperti ini. Lidah bagaikan sebuah dunia yang dipenuhi dengan kejahatan. Ketika apa? Ketika dia tidak dikendalikan. Artinya saudara dia seperti suasana dunia yang dipenuhi dengan kejahatan. Saudara, lidah yang kecil itu dikatakan merusak anggota tubuh yang lain. Kalau bayangannya saudara, bahwa ini adalah bagian dari sebuah komunitas. Hanya dari perkataan seseorang yang mungkin kecil, dia dapat merusak keberadaan anggota atau komunitas lainnya. Dia bagaikan sebuah roda kehidupan yang terus berjalan untuk memberikan kerusakan-kerusakan dimanapun. Dan saudara betapa ngerinya. Rasul Yakobus katakan bahwa roda itu dibakar oleh apa? Oleh api yang berasal dari neraka. Artinya saudara dia akan semakin besar, semakin merusak. Semakin mencelakai, semakin melukai dan sebagainya. Melalui apa? Melalui satu organ tubuh yang kecil. Melalui perkataan yang mungkin bagi kita atau bagi orang yang mengeluarkannya. Hanya perkataan kecil. Tetapi ketika tidak dapat dikendalikan. Saudara, ketika tidak berasal dari sebuah pemikiran yang benar, apabila orang percaya, saudara pikirannya tidak dikuasai oleh Roh Kudus, apabila hatinya tidak dikuasai oleh damai sejahtera Allah, maka yang dikeluarkannya saudara, seperti api yang dapat membakar orang lain. Jadi, hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan lidah, dengan
apa yang kita keluarkan melalui perkataan, pembicaraan, pembahasan, atau apapun. Hati-hati dengan perkataan yang berasal dari pemikiran yang kemudian dituangkan ke dalam teks yang kita keluarkan di dalam sosial media kita. Hati-hati. Ketika dia tidak dilandasi oleh kebenaran, maka dia juga berpotensi untuk merusak orang lain. Itu hal yang kedua, dan hal yang ketiga, kuasa lidah. Ibu-ibu, ayat 7, ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Maaf. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saudara, kuasa yang berikut adalah lidah yang sulit untuk dikendalikan, akan berpotensi kemudian saudara menjadi tidak terkendali. Dan dia dikatakan seperti binatang buas yang penuh racun dan mematikan. Saudara, manusia dapat mengendalikan, dapat menjinakkan binatang-binatang yang ada di alam semesta ini. Ya, kalau kita lihat manusia bisa bergaul dengan hewan. Sekalipun mungkin itu binatang liar, bukan binatang peliharaan. Tetapi manusia bisa menjinakkan dan kemudian mengendalikannya. Tetapi ironinya, menyedihkannya, bahwa lidahnya sendiri terkadang sulit untuk dikendalikan. Sehingga digambarkan dia seperti binatang yang lebih buas. Dan di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa dia seperti layaknya sesuatu yang buas yang tak terkuasai dan penuh racun yang begitu mematikan. Kata buas di sini berarti tidak stabil. Dan di dalam Alkitab atau di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8, bahwa buas atau tidak stabil itu digambarkan kepada orang apa? Orang yang mendua hati. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kata mendua hati ini, saudara, ternyata memiliki makna yang juga begitu luas dan mendalam. Tidak tenang hidupnya. Kenapa? Dia tidak akan terpuaskan. Dia tidak akan mengalami ketenangan sebelum kemudian dia terpuaskan untuk melukai dan menyakiti orang lain. Lidah memiliki kuasa. Dia berkuasa positif, dia berkuasa negatif. Tetapi juga dia menjadi sesuatu yang sulit dikendalikan. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya bahwa lidah kita mampu dikuasai. Bukan oleh kekuatan kita. Tetapi oleh siapa? Oleh kekuatan yang datang dari Allah. Melalui Roh-Nya yang kudus, kita dapat dimampukan untuk mengekang, untuk mengendalikan lidah kita. Coba saudara perhatikan di dalam beberapa ayat ini, Yesaya 6 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kita mau bandingkan.
Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Ketika Yesaya akan dilantik oleh Allah menjadi nabi Allah, untuk kemudian berkata-kata kepada Israel. Apa yang dilakukan oleh Allah sebelumnya. Dikatakan dia menyentuh bibir Yesaya dengan apa? Dengan bara yang diambil dari atas mezbah. Hanya kuasa Allah lah yang dapat memulihkan, mengampuni, menghapus, menyucikan keberadaan kita, lidah kita. Supaya apa? Supaya nantinya lidah kita dapat dikendalikan dan dapat mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan, sehingga dengan segala hikmat kita dapat mengajar dan menegur orang lain. Dengan apa? Dengan perkataan-perkataan kita. Puji Tuhan. Nah saudara, hal berikut, kita melangkah kepada ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Kita sudah ada di bagian akhir. Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Lihat, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, Rasul Yakobus memberikan sebuah pertanyaan. Bisa enggak? Apakah dengan lidah yang sama sementara kita memuji Tuhan? Tetapi pada waktu yang bersamaan kita juga mengutuk sesama kita yang adalah ciptaan Allah. Dia katakan hal seperti ini tidak boleh demikian terjadi. Artinya apa? Artinya lidah orang percaya harus konsisten kepada kebenaran. Puji Tuhan. Dan itu tidak bisa random, tidak bisa acak. Tetapi sesuatu yang terus-menerus. Secara konsisten kita mengeluarkan kebenaran-kebenaran dari perkataan-perkataan kita. Tidak mungkin satu mata air mengeluarkan, dikatakan, satu mata air mengeluarkan air yang tawar dan air yang pahit. Tidak mungkin dikatakan satu pohon ara mengeluarkan zaitun dan kemudian pokok anggur dapat menghasilkan buah ara. Lidah kita hanya satu. Dan dari yang kecil ini, secara konsisten kita mau mengeluarkan kebenaran. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, atau siapapun yang menyaksikan ibadah pendalaman Alkitab ini secara online.
Firman Tuhan ingatkan dengan tegas kepada kita. Lidah kita mengandung kuasa. Baik itu kuasa yang positif, kuasa yang baik dan benar, atau juga kuasa yang negatif ketika dia tidak terkendalikan. Lidah kita harus konsisten untuk apa? Menyampaikan kebenaran-kebenaran yang berasal dari firman Allah. Dimanapun kita berada dan ditempatkan oleh Allah. Kita mungkin sebagai ibu rumah tangga, kita mungkin sebagai ibu yang juga dipercayakan untuk bekerja. Apapun bentuk pekerjaan kita, aktivitas kita dan sebagainya. Atau mungkin ibu-ibu yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani. Dimanapun kita berada, perkataan kita harus secara konsisten menyampaikan kebenaran. Dan itu harus berasal dari hati yang benar, karena dialah yang mengendalikannya. Janganlah perkataan kita menjadi perkataan yang merusak. Perkataan yang menciderai perasaan orang lain, yang melukai dan sebagainya. Apalagi kita mungkin hidup berdampingan dengan sesama. Ada suami, ada anak-anak mungkin, atau siapapun yang dekat bersama dengan kita. Saudara, secara konsisten kita dapat mengeluarkan sesuatu yang benar. Sesuatu yang membangun. Kalau anak-anak kita dari kecil kita bangun dengan perkataan-perkataan yang benar. Kita berada dalam sebuah komunitas yang di mana isinya melakukan pembicaraan yang benar berdasarkan firman Allah. Maka kelak kemudian, mungkin anak-anak kita atau siapapun yang berada sama-sama dalam sebuah komunitas, dia juga akan menjadi benar di kemudian hari. Perhatikan di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dia memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Lidah perkataan kita mengandung kuasa. Kalau kita kendalikan dengan benar, dia akan membangun dan membentuk sesuatu yang benar. Tetapi ketika dia berangkat dari sesuatu yang benar, maka dia juga akan menghasilkan yang tidak benar. Sebagai kesimpulan, kembali lagi kepada pemahaman di awal bahwa semuanya kembali kepada hati. Semua berasal dari hati. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Karena dari situ terpancar kehidupan. Dari hati keluar melalui perkataan, melalui lidah. Apakah dia menghidupkan? Apakah dia mematikan? Semuanya tergantung dari hati. Ketika hati kita diserahkan kepada Tuhan, dia akan bentuk dengan sedemikian rupa, dengan sedemikian indahnya. Dia akan berikan kekuatan kepada setiap kita untuk mampu mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar. Dia akan mengendalikan. Saudara, mungkin emosi kita sudah memuncak, amarah kita hampir tiba. Tetapi karena kita dikuasai oleh Allah, perkataan kita yang keluar bukan perkataan yang menyakitkan. Ada sesuatu yang mengendalikan, meredam.
mengerem. Sehingga apa? Sehingga perkataan itu menjadi perkataan yang baik. Jadi mulailah dengan hati yang baik, yang benar, yang lurus. Dan saudara, itu hanya dapat muncul ketika kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Jika dasar hati kita sudah dikuasai oleh Allah dan segala kebenarannya, maka perkataan kita pun akan mengandung kebenaran. Jadikanlah lidah kita sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikuasai oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat semua kemurahan Tuhan ini. Kita berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah meneguhkan, menasehati setiap kita. Tuhan mengasihi kita semua. Apabila mungkin hari ini kita bermasalah dengan perkataan-perkataan kita. Mungkin barusan kita mengeluarkan perkataan yang menyakiti orang lain. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Tuhan begitu mencintai dan mengasihi kita, sehingga Dia tidak ingin perkataan-perkataan kita menjadi perkataan-perkataan yang menyakitkan. Tetapi sebaliknya, perkataan-perkataan kita semua menjadi perkataan yang menghidupkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati wanita Antiokhia. Haleluya, haleluya, amin. Ibu-ibu sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam
Mari ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua berkat dan kemurahan-Mu. Hari ini kami sudah sama-sama belajar kebenaran firman-Mu tentang kuasa perkataan. Kami tidak mau berdosa karena lidah dan perkataan kami yang tidak bisa kami kuasai atau kendalikan. Tuhan tolong setiap kami, Roh-Mu yang kudus memampukan dan menguatkan setiap kami. Terima kasih banyak buat semua berkat kemurahan Tuhan melalui ibadah online ini. Setiap ibu-ibu diberkati oleh Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan siaran ini, semua juga diberkati oleh Tuhan. Diberkati dalam hidup, bersama dengan keluarga, dalam pekerjaan serta pelayanan-pelayanan yang ada. Diberkati dalam usaha dan pekerjaan kami semua. Di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar ini, berkat Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kami. Kami doakan Tuhan bangsa negara kami tetap dalam tangan Tuhan. Para pemimpin kami, para petugas-petugas yang terus sekarang sedang berusaha untuk menangani keberadaan pandemi ini. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberikan kekuatan bagi mereka semua. Perlindungan penjagaan Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, berkati kiranya Tuhan, keberadaan gereja-gereja Tuhan, dimanapun kami semua ada dan ditempatkan oleh Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi gereja yang terus memberitakan berita kebenaran dari Tuhan, sehingga umat-umat yang kami layani, semua dapat diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Juga gereja lokal kami, diberkati mulai dari anak-anak sampai kepada mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan tolong dan sertai kami senantiasa. Berkati ibadah-ibadah kami, berkati para pelayan-Mu, berkati pelayanan-pelayanan yang terus kami lakukan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur buat semua berkat dan kemurahan Tuhan melalui ibadah ini. Berkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian, baik mereka yang ada di dalam pelayanan depan layar kamera, bagian produksi, post-produksi editing dan sebagainya. Engkau Allah yang memberkati mereka semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Ini yang menjadi ucapan syukur. Karena Tuhan begitu baik yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera-Nya. Kembalilah ke dalam aktivitasmu masing-masing. Dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan persekutuan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kita. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah wanita Antioquia. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.